Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin mengucurkan dokumen saya. Sebelumnya ada lengkapi dokumen-dokumennya seperti paspor KTP, kartu keluarga, akte, dan surat pengantar dari ayah. Sudah Bu, sudah siapkan. Saya cek dulu ya. Sudah lengkap ya? Saya cek dulu. Tanggal berapa? Niatnya itu saya tanggal 21 Mei 2021. Iya dong. Ini surat sudah selesai. Dan ini suratnya dibawa ke Bapak ya, buat pengantarnya. Baik. Bila ada yang enggak, baca ya, ya. Baik. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Saya ingin pamit ya. Bagaimana dengan saya bantu? Saya ingin mengurus surat pernikahan saya. Dari sebelumnya dengan siapa? Dengan nama Billy dan Riza. Dan sudah melengkapi dokumen dibutuhkan seperti melengkapi KTP, kartu keluarga, akte, dan keterangan dari ET. Maksudnya kamu sudah menyiapkan semua dokumen yang kami isi? Baik, saya cek dulu ya. KTP, akte, foto keluarga, surat pengantar dari sudah lengkap ya. Sebenarnya mau nikahnya tanggal berapa? Sekiranya sih tanggal 26 Mei. Ya. Ini dari perhatian nanti saya akan kasih surat pengantar untuk KUA. Sini ada yang ditanyakan? Sudah? Ini ada ya. Saya tutup dulu ya. Sini. Jadi sudah pengantarnya. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi, Terima kasih. Dari aja. kalau gitu kami pamit undur diri, Bu. Terima kasih atas informasinya ya, Bu. Bulan 5 tanggal 1. Baik, apakah Mas dan Mbaknya sudah membawa persyaratan pernikahannya? Baik, kalau Masnya sudah membawa perlengkapan, setelah ini saya akan membuat surat tuntutan untuk puskesmas. Itu tujuannya untuk dicek kesehatan Mas dan Mbaknya terlebih dahulu. Baik, sama-sama. Nah, setelah ini, jika Mas dan Mbaknya sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas, Mas dan Mbaknya boleh kembali lagi ke sini ya. Ini dan Mbaknya boleh kita pengalaman konseling agak dulu ya. Terima kasih.
sini saya mendapatkan pernikahan. Baik Mas dan banyak, apakah sudah membawa persyaratan pernikahannya? Kami sudah menyiapkan persyaratan ini. Baik, jika Mbak dan Mas sudah membawa persyaratan pernikahan, setelah ini saya akan memberikan surat rujukan untuk puskesmas. Di situ dulu untuk Mas dan Mbaknya dicek kesehatan yang terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Setelah Mas dan Mbaknya sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas, Mbak dan Masnya boleh kembali lagi ke sini ya Mbak. Setelah ini Mas dan Mbaknya boleh ke ruangan konseling pernikahan agama terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk Mas dan Baik Bu, kedatangan kami di sini mendapatkan bimbingan serta kita agar pernikahan kami diberkahi dan sesuai dengan ajaran Islam. baik, pertama-tama untuk memahami bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Sakinah mawaddah warahmah adalah tujuan dari pernikahan dalam Islam. Sakinah artinya ketenangan, mawaddah adalah cinta, warahmah adalah kasih sayang. Untuk mencapai itu kalian harus saling menghormati, saling menyayangi, dan selalu menjaga komunikasi. Komunikasi yang baik itu seperti apa ya Bu? Komunikasi yang baik bisa dipertahankan dengan selalu terbuka dengan satu sama lain tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran kalian. Dengarkan pasanganmu dengan sabar, kamu mengampuni. Bagaimana kami bisa memastikan bahwa kami saling menghormati dan memahami hak serta kelebihan kami? Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk saling melindungi, memberi nafkah, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban istri adalah untuk mengatur rumah tangga dan mengurus anak-anak dalam lingkungan yang Islami. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Kami merasa lebih cerita dan semangat untuk bermanfaat. Alhamdulillah ya, kalau begitu semoga pernikahan kalian selalu dalam lindungan Allah. Kalau itu kami dulu ya. Mas Mbak, Mas Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, kedatangan saya di sini, saya ingin meminta bimbingan sebelum menikah agar pernikahan kita berhal dan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, sama sekali dengan dengan untuk memahami pernikahan yang lebih baik itu memerlukan ilmu yang sangat cukup untuk langkah yang sangat baik. Apa yang ingin kalian tanyakan untuk diskusikan terlebih dahulu? Jadi gini Bu, kita ingin menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, pertama-tama untuk saling memahami bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Sakinah mawaddah warahmah adalah tujuan dari pernikahan dalam Islam. Sakinah artinya ketenangan, mawaddah adalah cinta, warahmah adalah kasih sayang. Untuk memenuhi keduanya, kalian harus saling menjaga komunikasi, saling menghormati, dan saling menyayangi sebagai suami istri. Lalu bagaimana dengan komunikasi yang baik itu seperti apa? Komunikasi yang baik bisa dipertahankan dengan adanya saling terbuka satu sama lain tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran kalian. Dengarkan pasangan kalian dengan sabar dan jangan menolak. Jadi gini Bu, bagaimana orang berdua bisa memastikan hak dan kewajiban ya Bu? Dalam Islam, memiliki kewajiban untuk memiliki hubungan, melindungi, dan menghormati. Sedangkan kewajiban istri adalah untuk mengurus rumah tangga anak-anak dalam lingkungan Islam.
Baik, ini terima kasih atas informasinya. Kita selalu siap untuk membawa kebenaran. Ya, alhamdulillah kalau begitu semoga kalian lebih berkali solusi yang tahan. Terima kasih doanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dia mana yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin melakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan wajib. Mas harusnya bawa dokumen seperti KTP, KK, dan uang migrasi yang diisi. Ya, kami sudah mempersiapkan KTP, KK, dan formulir persyaratannya. Sudah terjadi ya. Ya sudah. Sebelum ini boleh saya tahu nama Mas Nurmaya siapa? nama saya Liza Ayu Lestari, sedangkan nama calon suami saya Budi Cahyo Ibu. Saya akan memasukkan data Mas Nurmaya ke sistem kami. Sebelumnya apakah Mas Nurmaya sudah memiliki tanggal untuk pemeriksaan? Rencananya untuk hari ini apakah bisa? Iya, saya cek dulu ya. Mas dan Mbak, umumnya untuk hari ini masih ada jadwal pemeriksaan. Saya akan agendakan pemeriksaan untuk Mas dan Mbaknya. Nanti Mas dan Mbaknya akan melakukan pemeriksaan seputar darah, HIV, dan nanti konsultasi ke bidan. Baik Ibu, atas informasinya, apakah kami akan persiapan lagi? Oh iya, nanti Mas dan Mbaknya jangan lupa untuk memakai masker ya, dan menjaga protokol kesehatan di puskesmas. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Ketemu kami deh Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Ibu, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, perkenalan kami di sini ingin memeriksa kesehatan sebelum menikah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Aulia dan di sini ada Bidan Lisca. Nah, di sini saya akan membantu menginformasikan ya, menjelaskan tentang bagaimana pranikah, persiapan untuk pranikah sebelum kehamilan pertama. Sebelumnya nama Mbak sama Mas siapa nih? Nama saya Putri Bu. Putri ya, dan Mas siapa? Rifki. Umurnya berapa? Umurnya 21. 21. Dari mana? Dari Bangunan Bu. Dari Bangunan. Masnya umur berapa nih? Umurnya 24. 24 ya. Dari mana Mas? Ciceri. Dari Ciceri. Sebelumnya ada keluhan nggak Mbak selama menstruasi? Tidak ada Bu. Nggak ada ya. Bagaimana untuk perencanaan kehamilannya? Mau kehamilannya langsung setelah menikah atau ditunda dulu nih? Kehamilan langsung. Hamilan langsung ya. Baik, sebelumnya diperiksa dulu ya, ditensi dulu, diukur dulu ya. Tentu dulu ya Bu. Normal ya Bu tensinya. Mari Ibu timbang dulu. Ibu tinggi badannya dulu ya Mbak. Kakinya tengah dulu. Masnya juga timbang dulu ya Mas. Nah, dari pemeriksaan sebelumnya, Mas dan Mbaknya tidak ingin menunda dulu ya, langsung hamil. Nah, dari Mbaknya juga sebelumnya belum ada kontrasepsi ya, belum ada rencana kontrasepsi sebelumnya. Menstruasinya sebelumnya lancar nggak Mbak? Lancar Bu.
Lancar ya, 28 hari atau 25 hari sebelumnya? 28 hari. Terakhir mensnya kapan tuh? Tanggal 10 Mei. 10 Mei. Mbaknya sering mengalami keputihan nggak? Iya, Bu. Sering ya. Nah, keputihannya itu berbau nggak sih Mbak atau berwarna hijau gitu? Berbau aja. Berbau aja ya. Itu keputihan tersebut terjadi pada saat masa menstruasi, mendekati masa menstruasi atau enggak? Mendekati. Apakah mbaknya mempunyai riwayat penyakit seperti penyakit hepatitis? Enggak ya. HIV? Penyakit penular lainnya enggak ada ya? Untuk makannya nih, makannya apakah 3 hari sekali atau teratur ya? Menu makannya apa aja? Saya sering makan sayur sih. Makan sayur ya. Buah-buahan gimana? Sering juga ya. Untuk membersihkan alat genitalia nih ya, yang mbak ya, filter atau alat kemaluannya, biasanya mbak membersihkan menggunakan apa? Saya biasanya pakai sabun bersih. Sabun pembersih ya. Pada saat menstruasi nih ya, sehari itu bisa ganti berapa kali kembali tuh? Bisa 2 kali atau 3 kali. 3 kali ya. Sedikit saran ya mbak dari saya, untuk pembersihan alat genitalia itu sebaiknya jangan menggunakan sabun pembersih ya, karena itu bisa menghilangkan bakteri baik dari alat genitalia tersebut ya. Sebaiknya menggunakan air mengalir saja ya. Kebiasaan masnya gimana nih, merokok nggak? Jarang ya. Obat tidur? Tidak. Nafsa? Tidak. Tidak ya. Mbaknya gimana badan masnya nih? Minum alkohol nggak? Tidak. Enggak ya. Sebelumnya mbaknya pernah imunisasi TT? Tidak. Enggak ya. Nah, kalau untuk calon pengantin itu biasanya penting untuk melakukan imunisasi tetanus ya, TT ini. TT itu imunisasi tetanus toksoid. Nah, itu tujuannya untuk menjaga agar ibu nanti dan mbaknya setelah menikah bisa punya anak, itu menjaga dari penyakit tetanus toksoid itu ya. Nah, dari hasil tensi, tinggi badan, lila, berat badan, dari makanannya pun mbak normal. Jadi di sini saya akan memberikan asam folat, nantinya saya akan memberikan asam folat dan zat besi yang akan mbak minum nanti setelah menikah aja ya. Nah, nanti mbak setelah menikah bisa minum, memperbanyak makan buah lebih banyak lagi ya, makan buah, sayur, daging, ikan, susu. Nah, dari semua yang saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah mengerti atau tidak? Mengerti ya. Nah, untuk menstruasinya lancar ya? Iya, Lancar. Tanggal nikahnya kapan? Tanggal 21 Mei ya. Nah, jika mbak menikah pada tanggal 21 Mei, itu masa suburnya sekitar pada tanggal 19. Nah, di situ jadi pada saat menikah pun mbak sudah memasuki masa subur. Nah, mudah-mudahan nanti setelah menikah mbak bisa melakukan dengan suaminya, mbak bisa langsung hamil ya, karena mbak pada saat menikah pun sudah subur ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Baik, jika begitu langsung imunisasi ya nanti ya. Bu, tempat imunisasinya di mana? Kalau untuk melakukan imunisasi TT bisa dilakukan di mana saja, bisa di klinik, di puskesmas atau di tempat kesehatan tertentu. Nah, di sini juga kami menyediakan imunisasi TT. Apakah bersedia di sini saja atau di tempat lain? Di sini saja ya. Baik, jika begitu. Jika di sini, saya antarkan ke ruang imunisasi ya. Selamat siang Ibu, mari duduk. Ya. Kenalkan, sebelumnya saya Bidan Sofia dan bisa saya bantu. Baik Bu, sebelumnya kami ingin bertanya tentang imunisasi, terutama tentang imunisasi tetanus toxoid. Oh iya, saya mengapresiasi sekali ya karena kalian telah mempertimbangkan untuk melakukan imunisasi TT. Nah, imunisasi TT itu sangat penting ya, khususnya untuk calon pengantin wanita dan bayi baru lahir, karena resiko tetanus itu sangat bahaya ya, jadi bisa dicegah dengan imunisasi TT ini. itu bagaimana cara kerja imunisasi TT itu ya, Bu? Jadi imunisasi TT ini tuh membangun antibodi di tubuh ya, untuk menghindari dari bakteri Clostridium tetani ini. Nah, biasanya
Kami merekomendasikan untuk Universitas ini untuk calon pengantin yang belum pernah melakukannya 2 kali dengan interval waktu antar dosis itu 4 minggu. Apakah saya perlu melakukan imunisasi teteh? Perlu, walaupun imunisasi ini fokusnya kepada calon pengantin wanita ya, tapi kalau misalkan dari calon pengantin pria juga mau melakukan imunisasi teteh boleh, karena kalau misalkan kalian berdua melakukan imunisasi teteh jadi dapat perlindungan ekstra ya. Soalnya tetanus ini bisa dialami siapa saja, jadi kalau misalkan kalian berdua melakukan imunisasi teteh jadi lebih bagus. Apa yang Bu efek samping dari imunisasi teteh ini? Efek sampingnya ringan sih, paling ada nyeri, kemerahan, kalau enggak pembukaan di area yang disuntik. Sama kalau beberapa orang ada yang efek sampingnya tuh demam ringan, rasa nggak nyaman di area suntikan, tapi efek sampingnya akan cepat hilang sih. Baik Mbak, Mas, kalau misalkan bersedia saya siapin alatnya dulu ya. Baik Mbak, Mas, imunisasi tetehnya sudah selesai ya. Jika ada kekhawatiran atau pertanyaan, jangan lupa untuk tanyakan saya. Terus ini ada kartu imunisasinya, nanti dibawa ketika melakukan imunisasi kedua ya. Baik Bu, terima kasih ya. Untuk hasil imunisasinya bisa ambil di pendaftaran ya. Nanti harusnya kayaknya. Ibu, ini hasil pemeriksaan ya. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk mas kawinnya sudah ada ya? Sudah. Wali dari orang tua ada. Untuk saksi juga sudah ada. Untuk mati orang tua ada. Baik, bersedia waktu karena saya di sini masih ada baik, kita lanjutkan dulu ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Hadir Bidin Wahyono, saya kawinkan Anda dengan Putri Ajalia binti Bapak Arifin yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan Anda. Dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Ajalia binti Arifin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah.
Ini ada buku nikah ya. Yang warna hijau itu buku nikah istri, yang warna merah ini buku nikah suami. Ya. Boleh. Boleh dipoto dulu ada masanya. Oke, boleh ya? Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Acara sesi nikah ini sudah selesai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Baik, mungkin karena waktu saya sudah mepet ya, karena saya ada komunikasi lagi ya. Mungkin saya pamit ya, kalau begitu ya Pak Seki. Pak, makasih ya Pak. Yuk. Makasih ya Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Bila kalian sudah menjadi suami istri, jadi kita akan membicarakan esensi. Ingatlah bahwa pernikahan bukan hanya tentang bersama dan bahagia, tapi juga tentang bagaimana kalian berdua akan bersama dalam menghadapi suka maupun duka. Ya, yang mungkin itu saja dari saya. Pak, sudah selesai ya untuk pernikahannya? Siapa ya? Iya, jadi kalau begitu karena sudah tidak ada dibahas lagi, saya izin pamit ya Pak ya, semuanya ya. Iya Pak.